Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat itu menjadikan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin meningkat setiap harinya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita tersampaikan kepadanya, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan kita semua senantiasa diberikan hati yang selalu istiqomah untuk mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal adalah ibadah hati yang sangat agung. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidak bisa dikatakan sebagai mukmin sejati jika tidak memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tawakal sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap manusia pasti akan menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan. Ada yang diuji dengan keuangan yang sulit, ada yang diuji dengan kesehatan yang menurun, ada yang diuji dengan masalah keluarga, ada yang diuji dengan masalah pekerjaan atau masalah hubungan sosial. Maka di bulan Ramadan ini kita hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah momen yang sangat tepat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan sekedar pasrah ataupun menyerah, tetapi kita menjalankan usaha lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan segala urusan kepada yang lebih mampu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna tawakal artinya kepercayaan hati kepada Allah dalam segala urusan dan keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi manfaat dan penolak mudarat. Oleh karena itu, berserah diri kepada Allah setelah kita melaksanakan berusaha dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, tawakal adalah kepercayaan hati kepada Allah dalam memperoleh manfaat dan menolak mudarat, serta keyakinan yang kuat bahwa Allah yang akan mencukupkan urusan hambanya. Kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak kecil yang menggenggam tangan ayahnya saat menyeberang jalan, berarti ia yakin dan percaya bahwa ayahnya akan menjaganya. Ketika seorang pekerja yakin bahwa perusahaan akan membayar gajinya setiap bulan, maka seharusnya kita lebih yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita tanpa rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Allah, yang pertama, tawakal dan takwa adalah kunci rezeki dari solusi setiap kesulitan. Kemudian Allah tidak hanya menjamin rezeki, tetapi Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Oleh banyak kisah nyata, seorang pedagang yang bertawakal, tiba-tiba Allah berikan kepadanya yang besar tanpa diduga. Seorang mahasiswa yang bersabar dan bertawakal, tiba-tiba mendapatkan beasiswa setelah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya mewajibkan kita untuk bertawakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakil." Dan bertakwalah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika kita benar-benar bertawakal, tidak akan mudah stres dalam menghadapi kehidupan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memberikan contoh kepada kita semua
semua di dalam hadisnya bahwa seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Bahwa burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa pelajaran dalam hadis ini juga bahwa burung tidak tinggal diam di sarangnya. Ia pergi mencari makan, tetapi tetap tenang karena yakin bahwa Allah akan memberinya rezeki. Hendaknya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, maka kita harus bersifat seperti burung, berusaha dengan maksimal, tetapi hatinya tetap tenang dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hakikat takwa, hakikat tawakal adalah bersandarnya hati dengan penuh kepercayaan kepada Allah dalam meraih maslahat dan menolak bahaya serta merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga berkata, tawakal bukan berarti duduk dan diam dan pasrah, tetapi mengambil sebab yang benar lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan. Wassalal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal bukan alasan untuk kita bermalas-malasan, bukan alasan untuk kita tidak bekerja, tapi tawakal bekerja dengan keras lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, kemudian kita menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh Nabi Musa alaihissalam lari dari Fir'aun, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membelah laut. Kemudian kita sebagai seorang mukmin juga tidak bergantung kepada makhluk. Hanya Allah tempat kita bergantung, bukan pekerjaan, bukan atasan, ataupun manusia yang lain. Sebagaimana contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, tapi yakin bahwa Allah lah yang menjadi penolong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan takut kekurangan. Jika kita bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh tawakal, maka dia akan selalu merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alni minal mutawakkilin 'alaik wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertawakal kepadamu dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang bertawakal dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.